Okay. So English curriculum and material development framework. Okay, what we are going to have a look at is the first one. We are going to review the curriculum policy. And we are going to focus more on curriculum policy in Indonesia and the current one. Okay, we are not going to look back at the curriculums that ever existed in Indonesia, but we are going, belum direkam ya? Belum, Pak. Okay, I will record. Recording in progress. Okay, now let's go back a little bit. Today we are going to talk about the framework of ECMD this year. And we are going to start with the curriculum policy. We are going to review the curriculum existed. The curriculum exists in Indonesia nowadays. We are not going to review the curriculum that have ever existed in Indonesia, but we are going to review today's curriculum and probably the next curriculum because the government is introducing a curriculum called the prototype curriculum prototype. We haven't got the details because it's only introduced at Kampus Merdeka Belajar period, is it 16 or 15? I think last month. Okay, and we are still waiting. What are the difference and what are the curriculum like? The government repeatedly said that it is not a new curriculum. It is the adaptation of curriculum K-13. Okay, now, okay, we are going to start looking at the curriculum policy, and then what do we need to know in this class? So this is the learning outcomes that you need to have, the knowledge and skills and attitude. I think we have already talked about this one. And then we are going to talk about the content in this class that covers the topics, grammatical points, vocabulary. So this are what we are going to look at your report of the projects. And then to gain this learning outcome and content, so the first thing that you need to do is looking at the learner's need. So learners need to learn and to develop their English proficiency. And how we do that, we are going to look at the process by focusing on meaning input or meaning focused input. And then we are also going to look at the language learning when you do the need analysis. And then you are going to have a look at the output and then the fluency development. So when you develop materials, so there should be in your mind activities that support the development of fluency. And normally it's practices. And then assessment, the competence area, and then performances, and then formative and summative. And so, and all of this will be governed by principles and theories. Do you know the difference between principles and theories? Bedanya apa?
Can you hear me? Yes, sir. We can. Okay. Okay. The general differences between principles and theories are actually, well, principles are part of theory of certain theories. So every theories have principles. It's a little bit different. Say, for example, you have already learned about principles and parameters. But this one is not principles in that context. Principles is something like rules, something like in the theories of and theories here is more paradigmatic. So it's almost like approach when we talk about language learning. Okay, now let's say, for example, we consider theories as an approach. Communicative language teaching. Oke, itu adalah teori sebenarnya, tapi itu juga disebut dengan approach. Beberapa prinsipnya misalnya the whole is not a sum up of the parts. Jadi keseluruhan itu bukan merupakan penjumlahan dari bagian per bagian. But there is something underlying the whole. Kemudian ada misalnya information gaps. Information gaps itu sebenarnya lahirnya dari psycholinguistic theory. Bahwa communication will not happen if there is no gap in the information between the speaker and the listener. Kalau di psikolinguistik disebut apa itu? Kalau tadi di teori communicative language teaching ada the needs for information gaps. Information gaps itulah prinsipal dalam communicative language teaching. Apa itu? Kalau di linguistik, psycholinguistics. Oke, remember, kalau Anda membicarakan tentang approach dalam kaitannya dengan teaching itu sebenarnya governed by two general theories. The first one adalah the theories of the language and the theories of learnings. Minimal itu bisa juga ditambah dengan the theories of learners development. Maka kalau Anda mempelajari teori pembelajaran, pasti juga ada sebagiannya adalah teori dalam linguistiknya. Kalau tadi misalnya communicative language teaching ada information gaps, maka information gaps itu asal usulnya adalah dari psycholinguistics. Apa istilahnya kalau di psycholinguistics? Nggak ada yang pernah dengar? Not yet, sir, actually. Oke, Anda pernah dengar tentang new and given information di psycholinguistics? No, sir. Saya sudah lama tidak mengajar psycholinguistics soalnya, jadi saya juga tidak bisa mengecek. Oh, tapi Zain kayaknya di masa-masa saya masih mengajar psycholinguistics. Kamu di psycholinguistics dengan siapa, Zain? Dulu dengan Bapak sepertinya. Hah? Dulu dengan Bapak sepertinya. Okay. Saya sudah lama tidak mengajar psycholinguistics, tapi ada eranya. Anda ingat new and given information? It's quite easier. I don't think I. Sorry? Yeah? I don't think I could recollect. Oke. Siapa lagi yang di PBI UNI? Siapa ya? Karena kalau saya ngajar psycholinguistics itu pasti hal yang wajib karena itu juga terkait dengan pembelajaran bahasa. Kemudian saya juga biasanya lah, dan contohnya tidak jarang berubah contohnya kalau saya itu.
Jadi harusnya, saya masih ingat, saya nggak tahu Anda masih ingat apa tidak. Ya mungkin karena saya memberikan contoh itu tiap tahun ya, Anda belajarnya sekali, jadi Anda lupa. Jadi itulah kalau belajar cara dulu, yang semakin pinter itu dosennya. Karena tiap tahun itu ngulang-ulangi, sementara mahasiswa itu hanya belajar sekali kemudian lupa. Ya, itu zaman dulu. Tapi harusnya kalau zaman sekarang nggak boleh. Karena zaman sekarang Anda mempunyai kesempatan yang lebih bagus daripada dosennya untuk belajar. Source-nya lebih banyak. Kalau saya udah hanya kalau saya merasa perlu, kalau lagi nulis atau lagi apa, saya baru cari, saya baru belajar. Tapi kalau enggak ya nggak belajar. Kalau Anda harusnya belajar terus setiap hari karena eranya sekarang kan heterogogy dan kurikulumnya kan kurikulum yang padat dengan independent learning. Independent learning Anda 2 kali lipat tatap muka loh, lebih dari 2 kali lipat tatap muka bahkan. Nah, Anda harus seperti itu. Kalau dulu yang semakin pinter itu dosennya, semakin ingat. Saya bahkan sudah tidak ngajar psikolinguistik tuh. Saya kayaknya ngajar psikolinguistik terakhir itu sebelum berangkat ke Australia tahun 2010 kayaknya. Tapi saya masih ingat yang saya ajarkan dulu. Kalau di psikolinguistik saya pasti mengajarkan given and new information. Karena itu ada kaitannya dengan communicative language teaching. Itu ada psycholinguistic for language teachers. Kemudian saya juga mengajarkan tentang development of meaning, Chomsky. Karena saya juga dekat ke Chomsky. Chomsky sebagai linguistik ya, bukan Chomsky sebagai sosialis atau Chomsky sebagai ahli matematika, tapi Chomsky sebagai linguist. Oke, given new information itu adalah kalau Anda akan berkomunikasi, maka sebagian information-nya itu adalah given information. Given information itu adalah informasi yang sudah sama-sama diketahui. Tapi sebagiannya adalah new information. Makanya given new information. Nah itu sebenarnya gaps. Gaps itu juga seperti itu. Gaps itu bukan berarti sama sekali tidak tahu, tapi sebagiannya sudah tahu, ada sebagian yang lain yang belum tahu. Jadi kalau misalnya Dimiar misalnya, Dimiar itu lagi ngefans sama Yudo katanya. Kemudian sama Arnita juga kayak gitu. Jadi Arnita sama Dimiar itu sama-sama. Artinya mereka sama-sama tahu Yudo ya. Tapi si Dimiar itu karena mengikutinya dengan lebih, jadi Dimiar itu stalking si Yudo. Maka Dimiar lebih tahu. Kemudian yang dia tanyakan ke si siapa tadi ya? Satunya tadi? Contohnya tadi Dimiar sama siapa tadi? Mbak Arnita. Oh Arnita ya, Arnita. Tapi ada yang tidak diketahui oleh Arnita yang diketahui oleh Dimiar. Kemudian Dimiar cerita ini, kamu tahu nggak kenapa matanya si Yudo hitam? Oke, pas ketemu soalnya. Jadi yang sudah diketahui oleh Arnita itu adalah Yudo itu siapa. Kemudian matanya hitam juga diketahui. Yang tidak diketahui adalah why-nya. Nah, kalau semua sudah diketahui, tidak akan terjadi komunikasi tahu nggak kenapa matanya si Yudo hitam? Kan nggak mungkin karena sudah tahu kan nggak mungkin. Oke, jadi itu ya. Jadi itulah principles and theories. Kalau tadi saya contohkan adalah teorisnya berupa theory of language learning, itu berarti approach, communicative language teaching. Dua principles-nya adalah the whole is not the same of sum up of parts. Kemudian yang kedua adalah ada information gaps. Nah, sekarang kalau misalnya teorinya adalah misalnya the theory of teori dalam bentuk teori, misalnya teori motivasi. Teori motivasi misalnya di self-determination theory of motivation. Maka ada beberapa claims yang bisa kita sebut sebagai principles di sini. Yang pertama adalah misalnya intrinsic and extrinsic motivation lies on one singular continuum of self-regulation.
Itulah principles. Itu yang membedakan dengan teori yang lain. Kalau teori yang lain, intrinsik sama ekstrinsik seolah-olah diskrit, berbeda. Motivasi itulah intrinsik, motivasi ini adalah ekstrinsik. Tapi self-determination theory of motivation mengatakan bahwa extrinsic and intrinsic itu adalah terletak pada satu continuum of regulation. Efek dari principles itu adalah bagi orang-orang self-determination theory, bagi pendukung self-determination theory of motivation, motivasi itu bisa agak ekstrinsik, agak intrinsik, tergantung regulatory processesnya yang terjadi atau depends on the regulation processes happens within the individual. Oke. Jadi kalau misalnya itu extrinsic motivation awalnya external drive, tapi drive-nya itu karena misalnya karena seseorang melihat fungsi dari melakukan sesuatu terhadap keberhasilan dirinya, maka itu sudah ekstrinsik tapi agak intrinsik. Jadi seperti itu. Jadi ada principles and theories. Kemudian we are also going to talk about the institution that you are going to work with. Maka kalau misalnya sudah ada silabusnya, good. Tapi biasanya kalau di kelas ini material development Anda memang harus mengembangkan silabusnya. Jadi material development itu adalah Anda tataran prakteknya adalah mereview kurikulum yang ada. Kalau dalam hal ini nanti Anda akan mereview KIKD, kemudian Anda menganalisis itu, kemudian Anda sesuaikan dengan waktu di mana Anda mengobservasi atau melakukan deep analysis, kemudian Anda akan mengembangkan material untuk kelas itu. Now, when you look at the institution, of course, you are going to have a look at also as the physical environment, and then socio-cultural environment, and learning environment. Physical environment tentu saja lah, misalnya kayak kelengkapan gedung, kemudian kelasnya nyaman apa tidak. Tapi kalau socio-cultural itu biasanya adalah values or norms or social norms yang mengikat and govern the policy of the schools. Misalnya tentu saja kalau Anda melihat atau mengamati bahasa Inggris di sekolah yang berbasis pondok pesantren, maka nanti hasilnya tentu saja berbeda dengan di sekolah umum, terutama values dalam hal penanaman values. Misalnya lebih banyak religious values dan tidak supaya imbang antara English dan religious values-nya, biasanya religious values-nya itu lebih banyak ke contoh-contoh atau misalnya nama-nama tokohnya, kemudian ilustrasinya. Kemarin ada mahasiswa bimbingan saya yang mengembangkan media, kemudian untuk sekolah yang berbasis agama Islam, kemudian gambar-gambarnya belum mendukung nilai-nilai keislamannya, maka itu juga harus diperhatikan. Oke, kemudian learning environment itu adalah terkait dengan the relation between the students and teachers and the classroom interaction. Karena nanti Anda juga akan masuk kelas melihat bagaimana classroom interaction-nya, apakah ada excessive power between in the relation between guru and siswa, atau kalau itu sudah ada emancipate relationship. Artinya tetap ada emancipate, itu bukan berarti benar-benar sama ya liberal antara guru dengan siswa, tapi sudah banyak mendorong interaksi antara guru dan siswa. Kemudian satu lagi, hedagogy. Hedagogy itu menekankan promoting interaction between students and learning atau students and content. Jadi Anda akan lihat juga. Oke, so second one is yang tadi lebih paradigmatik.
Kemudian yang ini lebih, ini tengah-tengah. Masih ada unsur paradigmatiknya, tapi juga ada hal-hal yang sifatnya praktis. Ini yang akan Anda lakukan pada saat developing materials, process of syllabus and material development. Anda akan, you are going to collect evidence of a potential need for EFL program. Di sini adalah need analysis. Okay, need analysisnya. What you are going to do when you have already determined which school are you going to work with, so you need to obtain permission from authority. In this case is the school principals to conduct needs assessment. Okay, need assessment. Kemudian you are going to design process and choose tools. Okay, you are going to design let's run. Anda akan lebih memahami ini setelah mulai dari yang sini. Okay, and then you are going to also collect information, our general information. Okay, sorry. So this one is the design process. So you are going to so this class is actually basically speaking, this class is almost the same as developmental research. Prosesnya hampir sama dengan developmental research. Maka Anda harus memilih frameworknya. Setelah Anda menentukan sekolah dan seterusnya, Anda akan menentukan frameworknya, design process and tools. Misalnya prosesnya yang banyak digunakan di UNY itu adalah ADDIE. Pernah dengar nggak ADDIE? ADDIE itu adalah proses pengembangan yang dimulai dengan analysis, itu nanti di need analysis, kemudian design, Anda akan mendesain karakteristik utama pembelajarannya, kemudian develop, kemudian Anda sudah mulai mengembangkan materi berdasarkan desain yang Anda pilih. Kemudian yang berikutnya adalah implementation. Ini adalah try out-nya. Kemudian evaluation. In this class, you are not going to go on until implementation and evaluation. Walaupun ada evaluation-nya, nanti kita akan judge bersama-sama. Kita akan evaluasi bersama-sama. Tidak akan selesai satu proses. Tapi itu yang saya masukkan dengan tools-nya, tools of development-nya, framework-nya. Kalau saya lebih juga mengatakan framework-nya. Tapi tidak harus pakai ADDI ya. Tapi Anda boleh juga pakai misalnya goal and goal, kemudian siapa yang Anda lebih ketahui. Tapi yang sekarang banyak terjadi memang di UNY lebih banyak orang pakai ADDIE. Oke, setelah mendapatkan itu Anda harus inform the general public of the needs of the result of the needs assessment. Publiknya nanti kita kelas saja. Jadi nanti Anda akan melaporkan hasil dari need analysisnya ke kita. Kemudian inform. Ini adalah alat yang akan Anda gunakan, toolsnya. Remember, sudah banyak need analysis yang dilakukan dan sudah banyak need analysis questionnaire yang bisa digunakan. Jadi Anda tidak usah menyusun sendiri ya need analysis assessment-nya, tapi Anda cari saja banyak need analysis questionnaire. Kalau Anda buat sendiri tidak selesai. Anda cari yang sudah ada, tapi Anda sesuaikan dengan pada saat Anda berbicara tentang desain ini. Oke, desain kalau di ADDIE itu adalah desain itu di langkah kedua setelah analysis. Jadi Anda memikirkan general characteristic or specification of the learning that you are going to create by using the materials that you are developing. Saya akan mulai dari analogi saja dulu. Kalau misalnya Anda akan membuat rumah misalnya.
rumah ya, Anda kan sudah menganalisis kebutuhan misalnya. Oh, kebutuhan saya akan rumah yang terdiri dari 3 kamar. Karena untuk kamar saya untuk kamar 2 anak dan tanahnya cukup untuk 1 lantai karena lebih aman katakanlah. Maka itulah prinsipnya. Jadi saya akan membuat rumah 1 lantai terdiri dari 3 kamar. Itulah dari desain berdasarkan need analysis tadi. Kemudian yang kedua adalah Jogja itu sekarang semakin panas. Itulah need analysis juga. Tapi saya tidak ingin misalnya listrik saya bengkak. Itulah di analysis tadi di tahapan pertama. Maka didesain, maka saya harus mendesain rumah yang tetap dingin, walaupun nggak tetap sejuk, walaupun tidak pakai AC misalnya. Maka hasilnya adalah saya akan membangun rumah dengan plafon tinggi misalnya. Itulah rancangan desain. Belum mengembangkan ya, tapi baru spesifikasi. Kemudian juga biar tetap dingin, maka dan selalu ada aliran udara, maka ventilasinya adalah ventilasi yang cukup besar dan berhadapan dan tinggi. Jadi udara itu dari depan langsung keluar ke belakang dan tidak banyak menyebar ke bawah. Karena udara luar itu agak relatif lebih panas. Jadilah desain. Setelah itu baru mengembangkan, bangun temboknya, kemudian masang plafonnya, itu di development. Hanya kalau misalnya analogi ini tidak ada implementation, karena kalau ada implementation ada evaluasi nanti kalau nggak cocok ya harus dirombak. Makanya di proses analysis, design, and develop, maka harus hati-hati. Oke, jadi nanti Anda akan mencari juga questionnaire untuk need analysis, kemudian Anda akan collecting the data about needs. Nah, needs itu nanti Anda lihat, tapi secara garis besar Anda cari teori yang needs itu ada membagi menjadi 3 lah minimal. Yang pertama lah needs. Needs itu adalah apa yang harus dikuasai. Oke, jadi apa yang harus dikuasai, dan itu biasanya lebih ke kalau Anda bekerja di sekolah, Anda akan melihat memetakan KKIKD. Anda juga harusnya sudah mendapatkan bagaimana memetakannya pada saat Anda mendapat mata kuliah kalau di UNY namanya lah English Instructional Technology, kemudian ada English Language Teaching Methodology, kemudian Micro Teaching. Anda harusnya sudah diajari memetakan KIKD. Tapi kalau enggak nanti saya berikan rambu-rambunya. Kemudian yang berikutnya adalah analyzing data and interpret results. Nah, Anda juga harus belajar statistik di mata kuliah ini, minimal descriptive statistics. Karena Anda akan mendeskripsikan misalnya lebih banyak ke kuantitatif data. Walaupun nanti mungkin ada kualitatif data, misalnya Anda untuk member check, kemudian Anda perlu atau triangulasi method, maka Anda tidak merely only on questionnaire, tapi Anda juga misalnya menggunakan interview or a classroom observation untuk mengecek benar apa enggak seperti itu. Anda tidak bisa mengatakan misalnya, siswa butuh lebih banyak latihan berbicara misalnya. Itu walaupun itu didapatkan dari questionnaire, tapi Anda juga perlu mengecek mungkin dengan guru, atau kalau tanya ke guru sungkan ya Anda langsung observasi kelas. Apakah benar bahwa siswa jarang melakukan latihan. Kemudian setelah itu akan ada 2 kegiatan yang Anda lakukan bersama-sama atau Anda cek ya. Kalau misalnya no significant need reported, if there is no significant need, so you need to report back to the stakeholder. Berarti Anda akan selesai prosesnya di sini. Karena Anda hanya mengatakan, enggak ada yang dibutuhkan, sudah oke semua. Oke, tapi kemudian Anda harus periodically reassess the community needs.
Tapi yang ini, kalau Anda menemukan significant needs, needs tadi ya, tadi saya needs baru berbicara tentang needs, satu needs. Kemudian yang berikutnya adalah lacks. Lacks itu adalah apa yang harusnya dipelajari tapi belum dipelajari. Dan apa yang harus dipelajari tadi adalah refer back to KIKD ya. Dan indikator pencapaian yang dirumuskan oleh katakanlah apa istilahnya kalau English Teacher Forum, karena biasanya mereka yang mengadakan bersama-sama. Kemudian if there is significant need, and then report back to the stakeholder. Kemudian Anda juga following up, design a syllabus to address the needs. Kemudian setelah itu design and develop materials. Oke, itu adalah framework yang akan kita lakukan secara umum ya. Dan ini hanya satu sumber, Vargas and Anderson. Tapi kalau misalnya Anda menemukan sumber yang lain, that's okay, that's good. Oke. Ada pertanyaan nggak? Oke, kita akan, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan berbicara tentang tataran praktis. Saya akan bagi Anda menjadi tidak 7 ya, tapi 6 saja deh. Karena kalau 7 nanti ada yang ganjil. 6. Atau 7 deh, 7 deh, oke. Jadi kelompok 1 atau satu kelompok nanti silakan diundi ya, karena nanti Anda mungkin akan berbeda. Tapi satu kelompok akan melihat English in elementary schools. Nah, ini sebaiknya yang anak-anak yang dari kota. Maksudnya kota itu kenapa? Karena kota itu banyak sekolah swasta yang SD-nya sudah berbahasa, yang sudah menerapkan bahasa Inggris. Karena kalau SD negeri nampaknya belum sekarang, apalagi sekarang ya. Jadi Anda cari di SD IT atau SD internasional penerapan bahasa Inggris seperti apa, kemudian Anda coba bikin silabus dan materials berdasarkan need analysis Anda. Siapa yang punya akses ke sekolah SD yang sudah berbahasa Inggris? Mister. Siapa itu? Sebentar. Saya tidak. Oke. Dian. Di SD Ya, mana? Pak. Di ini Pak yang dekat Ring Road, yang internasional. Global Islamic School itu? Yang Al-Irsyad Pak ya Pak? Al-Irsyad. Oke. Ya, silakan. Nah, Ya. nanti kalau yang SD, oke, kata mungkin Dian akan ke SD. Kemudian yang akan tertarik ke SD nanti silakan gabung dengan tentukan di kelompok saja, jangan yang tertarik. Nah, silakan nanti paling nggak satu Dian. Siapa lagi yang ada akses ke SD yang sudah berbahasa Inggris? Yang bukan berbahasa Inggris tapi mengajarkan bahasa Inggris sebagai local content, muatan lokal. Bisa. Ya? Ya, di SD ITLHI, Kota Gede. Oke. That's okay. Ya, Lukmanul Hakim, oke. Siapa lagi? Nanti dibicarakan ya, yang kelompok SD mana yang aksesnya lebih mudah, mana yang akses untuk misalnya bekerja sama lebih mudah. Kalau butuh surat nanti kita buatkan suratnya. Ini, Sir. Oke, Pratiwi. Di Jombang, Sir. Di Jombang ya? Di Jombang ya? Iya. Tapi nanti harus menentukan satu sekolah. Tapi paling enggak Pratiwi punya akses atau pernah berkomunikasi dengan SD yang ada itu. Nanti tetap menentukannya satu sekolah ya, tidak pencar-pencar. Tapi yang ada interestnya, ada aksesnya nanti bisa berkelompok. Oke, jadi satu kelompok akan melihat dan kemudian mengembangkan materials untuk sekolah dasar. Kemudian 3 kelompok akan untuk SMP. Tapi belum siapa kelas 1, siapa kelas 2, siapa kelas 3. Kemudian semester berapa. Kalau bisa jangan pasti 3 yang di akhir. Karena kemungkinan hasil dari kelas ini akan digunakan di kelas IL atau TD. English Language and Learning
English Learning and Teaching Development Program. Jadi nanti ini akan sedikit dikontrak, direvisi, kemudian akan diberikan program. Yang Anda kembangkan sekarang adalah silabus sama metodologi development. Kemudian di semester depan akan ada mata kuliah English Learning and Teaching Development. Mengatakan sedikit berbeda, tapi ini mungkin Sorry, sir. Sorry, sir. Your voice is not clear. You are lagging actually. We can hear you, sir. We cannot hear you. It's still, sir. It's still like. Check. It's not clear. Now it's better. Okay. Start, sir. Sorry, It's sir. Sir, you can try to close your share screen first, and then turn off your video first. Sir. You may try that actually. Okay.